Saya mau mengucapkan apresiasi kepada Densu ya, yang tadi Bang Densu sudah menghubungi saya dan masalah antara saya dan Densu sudah terklarifikasi dan sudah beres ya. Jadi Bang Densu bersedia memberikan klarifikasi dan hak jawab kepada saya nanti di podcastnya beliau ya, pada waktu yang nanti akan ditentukan. Maka saya mengurungkan niat saya untuk mensomasi dan mempolisikan Densu dan Novi di sini ya. Jadi sudah beres urusan pribadi saya dengan Densu, sehingga saya tidak pernah dan tidak akan dan tidak pernah mau menzolimi orang yang memang tidak ada kesalahan dan tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Sebenarnya kaget sih, karena gue bilang, nih tahun ini kenapa gue dilaporin mulu ya? Pusing malah gue, gitu loh. Gue lagi kerja puyeng malah gue, pas gue lihat, oh perdata. Jadi ada, kalau gue kena biaya administrasi lah, gitu. Ya, yang paling penting sih sebenarnya gugatan ini yang paling dirugikan soalnya nanti Agus. Makanya gue kemarin tuh yang gue cerita, gue coba untuk nawarin gitu loh, Gus udah damai aja Gus, wah damai yuk, kasihan kalian nanti kalau gugatan ini berjalan, kalian butuh uang buat pengobatan, pakai duit gue nggak apa-apa, udah damai aja gitu. Jangan tebang pilih, harusnya hati-hati dong, masa calon tersangka diterima sama menteri. Farhad sedih banget, Farhad sedih banget, dicuekin sama Kemensos, dicuekin ya, ditelepon gak diangkat ya, kesini aja, deket rumah gua, di sebelah itu ada jual gas sama galon, daripada lu telepon Kemensos gak diangkat, mending lu angkatin galon loh, angkat gas, ya, terus katanya, jangan tebang pilih katanya. Nanti kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas tak jadi somasi Novi dan Densu. Akhirnya Alvin Lim berdamai dengan Densu. Begini videonya. Ya, kalau memang itu dilakukan, saya tidak akan mau mencelakai orang yang baik, saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, karena Densu sudah mengklarifikasi terhadap saya, ya kan, saya udah nggak mau lawan Densu, ya. Urusan Bang Farhad dengan Densu dan Novi, biar itu urusan mereka. Saya tidak akan mencederai Bang Farhad, karena beliau juga adalah teman saya, ya. Orang-orang yang baik sama saya, orang yang menanam budi, saya nggak mau serang mereka di situ. Silahkan kalian cari lawyer lain. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi saya bukan takut sama netizen. Nah gitu dong Pak Alvin, baru keren, baru tegas gitu loh ya. Biarkan mereka selesaikan masalah mereka ya, tanpa harus dicampuri tangan sama orang lain. Kalau dicampurin tangan sama orang lain itu nggak bakalan selesai masalahnya. Sampai 2025 pun nggak bakalan selesai. Keren ya Pak Alvin ya, sehat terus ya. Saya tidak akan bantu lagi kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin Lim juga bergabung. Iya. Untuk membantu Agus, seperti apa Bang mungkin Bang? Saya udah ngobrol sama Bang Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu, karena beliau memang waktu itu minta diundang tapi saya belum kasih kesempatan, dan saya menjelaskan kepada beliau dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya, dan saya bilang, Bang, Abang boleh membela Agus tapi jangan masuk ke ranah pribadi supaya tetap enak jalurnya, karena Abang adalah pengacara hebat, dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah, supaya jangan kemana-mana lagi gitu loh. Abang kalau ngomongin Alvin Lim menantang Abang 3M gimana Bang? Ya udah saya jawab, saya bilang mendingan uangnya kasih ke Agus, saya bilang. Masa buat nyiram air keras, janganlah. Nggak boleh, nanti kita dimarahin loh sama polisi loh. Bang, Menteri Sosial juga ngucapin makasih buat bagian soalnya ini sudah positif banget gitu, bisa membawa masalah ini ke Kemensos. Jadi Menteri juga sempat ucapin makasih banget nih ke Kodensu. Ya, saya menganggap saya yang perlu berterima kasih kepada Gus Menteri, karena kerendahan hati beliau. Beliau mau mengurusi hal ini. Bayangkan coba mau cari di mana menteri kayak begini gitu loh, mau datang turun tangan. Aduh, gue udah latih, gue kok gak enak banget, karena jujur ya,
Bertemu menteri itu pilihan terakhir saya. Karena menurut saya kalau kita bisa selesaikan dengan musyawarah mufakat dengan baik, ngapain harus ke sana? Jadi saya ingin berterima kasih banget kepada Gus Menteri, jajarannya, Sekjen, Dirjen, Pak Taufik Laude, Bu siapa satu lagi? Bu lupa, Bu Irma apa Bu Mira Sekjen, dan semua jajarannya. Mau lo ngeluangin waktu buat begitu? Pak, tadi dalam artikel juga saya baca apabila dari Kementerian Sosial apabila uang donasi tidak dipakai untuk berobat bisa dihukum pidana. Mungkin seperti apa, Mas? Ya itu, tadi udah saya jelaskan. Saya kasihan jujur, dan kita pribadi sih tidak mau menghilangkan kemanusiaan dalam hal ini. Dan saya dengar ada Bang Alvin Lim. Bang Alvin Lim ini dia mau membantu kan juga. Saya pikir Bang Alvin juga pasti akan bantu. Jadi sebenarnya permasalahan tentang bantuan untuk Agus, saya pikir Tuhan pasti tetap akan bantu dia. Karena Tuhan itu memelihara semua umatnya. Gitu, jadi nggak usah khawatir masalah itu. Cuman sebenarnya di mau netizen itu adalah udah tahu kan kalian juga maunya apa kan, gitu kan, itu yang tidak nyampe. Setuju nggak? Itu yang nggak nyampe, yang bikin kita semua jadi kayak yuk bisa yuk gitu. Bang Denso, tapi menurut Bang Denso langkahnya Tenovi menceritakan di TikTok ceroboh nggak sih yang soal 300 juta itu, atau gimana? Ada perjanjian nggak Bang sama Tenovi untuk tidak menceritakan? Memblow up semua. Dia memblow up semuanya sama. Nggak ada sih, nggak salah juga dia. Cuma nggak semua hal harus dicerita dong, Wi. Dia kadang-kadang terlalu jujur. Janganlah, nak ya. Sudahlah, hentikan semua kekisruhan ini ya. Udah cukup. Abang boleh ceritakan kemarin pemeriksaannya Iya. BAP laporan abang ke Bang Iya. soal berapa jam diperiksa, terus berapa pertanyaan Bang? Jolip tuh diperiksa, saya lupa ya, saya belum nanya, 1 jaman kayaknya. Sekitar 13, berapa pertanyaan yang kemarin? Berapa pertanyaan? Beberapa belas pertanyaan lah gitu. 1 jaman, 17-an pertanyaan gitu. Sejam. Tapi dari sempat ngobrol lebih jauh nggak Bang soal pertanyaannya itu, apakah nanti akan memanggil Eva lagi ya? Gimana Bang? Maksudnya dari pertanyaan itu menurut Abang akan menjelaskan? Saya mau mengucapkan apresiasi kepada Densu ya, yang tadi Bang Densu sudah menghubungi saya, dan masalah antara saya dan Densu sudah terklarifikasi dan sudah beres ya. Jadi Bang Densu bersedia memberikan klarifikasi dan hak jawab kepada saya nanti di podcastnya beliau ya, pada waktu yang nanti akan ditentukan. Maka saya mengurungkan niat saya untuk mensomasi dan mempolisikan Densu dan Novi di sini ya. Jadi sudah beres urusan pribadi saya dengan Densu, sehingga saya tidak pernah dan tidak akan dan tidak pernah mau menzolimi orang yang memang tidak ada kesalahan dan tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Gigit Pak Mensos jadiin tersangka dulu deh, laporin dulu. Biar KO. Sekarang mereka masih oke. Habis Pak Mensos terima sih mereka. Saya aja dulu mau ketemu Pak Wamen aja susah. Dan Pak Wamen nggak ngurus yang begini kok. Level direkturnya. Direkturnya lebih susah lagi ketemu. Ditelepon nggak ngangkat. Ternyata memfasilitasi pertemuan Denny Sumargo, Geri dan itu kan, makanya saya sangat sedih gitu. Ini Kementerian Sosial jangan tebang pilih, harusnya hati-hati dong. Masa calon tersangka diterima sama menteri? Farhad sedih banget, Farhad sedih banget, dicuekin sama Kemensos, dicuekin ya, ditelepon nggak diangkat ya, ya. Kesini aja, deket rumah gua. Di sebelah itu ada jual gas sama galon. Daripada lu telepon Kemensos nggak diangkat, mending lu angkatin galon no. Angkat gas, ya. Terus katanya jangan tebang pilih katanya. Nantilah gua bantu usulin ke Bapak Kemensos supaya nggak tebang pilih, apalagi tebang pohon sembarangan ya. Takutnya ketimpa sama kepala orang, bahaya, ya. Terus bingung kan? Lu pengen ketemu sama wakilnya aja kagak bisa, apalagi direkturnya. Tapi Bang Denny Sumargo dan Tenovi Pratiwi and the gang malah diterima dengan baik. Bahkan sama direkturnya lagi.
Nah lo, berarti ini masalahnya tentang apa Farhad? Tentang prioritas gitu Hat. Kalau Farhad nggak diprioritasin sama Kemensos, pergi ke BCA ya, minta dibikinin BCA prioritas. Gitu aja. Dan kalian harus lihat video ini guys. Buat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang nyinyir dan Oke, stop. Yang nyinyir itu elu, ya. Yang nyinyir itu elu, bukan netizen. Paham? Dan kata lu, setelah Bang Denny Sumargo ngehubungin lu, terus kalian damai, terus podcastnya legal, lu mengurungkan diri untuk melaporkan Bang Denny Sumargo ke polisi. Ya, lu jangan mengurungkan diri, mending lu mengurungkan kambing, beternak kambing, sama sapi. Cuan tahu. Kan sekarang udah ada predikat anak dari 9 naga. Siapa tahu nanti dari 9 kambing, 9 sapi. Kan keren ya? Itu aja sih usulan dari gua. Gugatan ini yang paling dirugikan soalnya nanti Agus. Makanya gue kemarin tuh yang gue cerita, gue coba untuk nawarin gitu loh. Gus, udah damai aja Gus, Wah, damai yuk. Kasihan kalian nanti kalau gugatan ini berjalan, kalian butuh uang buat pengobatan, pakai duit gue nggak apa-apa, udah damai aja gitu. Baiklah, maka dapat kita simpulkan kisruh masalah uang donasi Agus Salim tampaknya belum juga menemukan titik terang. Seperti diketahui, Denny Sumargo beberapa waktu lalu telah mendatangi pihak Kemensos, Kementerian Sosial, untuk meminta bantuan terkait masalah tersebut. Usai berdiskusi dengan pihak Mensos, pria yang akrab disapa Densu ini mengatakan soal kemungkinan pidana, di mana apabila uang donasi ini mendapat gugatan dari donatur, kemungkinan besar masalah ini akan berlanjut pada langkah hukum pidana. Diakui Densu, pihak yang berkemungkinan besar terpidana yakni Agus Salim. Tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugat itu jalan, ada kemungkinan salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Ya, dari pihak Agus ada kemungkinan, ujar Densu dikutip dalam YouTube Seleb Oncam Now Minggu 1 Desember 2024. Sebagai orang yang menginisiasi galang donasi untuk Agus, Densu mengaku tidak mau hal tersebut terjadi. Alih-alih berakhir di ranah hukum, suami dari si Olive ini pun ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai. Itu adalah hal yang tidak saya inginkan, makanya saya dari kemarin berusaha banget, bebernya. Karena saya tahu arahnya bisa seburuk itu, imbuh Densu. Selain itu, Denny Sumargo juga beberkan alasan dirinya datangi Kemensos. Denny Sumargo menilai bahwa masalah soal uang donasi Agus Salim sebetulnya hanya masalah sepele. Namun lantaran berbagai hal, masalah tersebut pun kian keruh hingga melebar kemana-mana. Karena ini kan sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, ujar Denny Sumargo. Karena menganggap masalah tersebut semakin tidak kondusif, mantan pabasket nasional ini pun kemudian mendatangi pihak Kemensos untuk meminta bantuan. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat ke Kemensos selanjutnya. Selain pernah mendatangkan Agus Salim di dalam podcastnya, Denny Sumargo juga mempunyai tanggung jawab untuk mendamaikan semua pihak. Karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama, terang Denny Sumargo. Tak hanya itu, kedatangan Denny ke pihak Kemensos pun ternyata juga disambut baik oleh mereka, dan itu disambut dengan sangat baik oleh pihak Mensos, tambahnya. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.